warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fajar Kutik dari kelompok 4 Strategi Kimia 3C akan mempresentasikan analisis jurnal mata kuliah metodologi penelitian. Judul jurnal: Pendekatan Green Chemistry, suatu inovasi dalam pembelajaran kimia berwawasan lingkungan. Penulis jurnal adalah Nurbaidi. Identitas jurnal: Nurbaidi 2011. Pendekatan Green Chemistry, suatu inovasi dalam pembelajaran kimia berwawasan lingkungan. Jurnal Riset Pendidikan Kimia, volume 1, nomor 1, halaman 13-21, Jakarta. Latar belakang: pada saat ini banyak ragam inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan agenda tersebut, maka pembangunan saat ini diarahkan pada pembangunan berkelanjutan, di mana World Commission on Environment and Development, yaitu Komisi Sedunia Lingkungan Hidup dan Pembangunan, telah menyarankan bahwa dalam pembangunan harus meningkatkan produksi dengan cara yang ramah lingkungan, serta menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil bagi semua masyarakat untuk dengan cara yang tidak merusak lingkungan hidup. Pembangunan diharapkan mengacu pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan menuju terbentuknya Green Global atau bumi yang hijau. Berkaitan dengan ini, maka pembangunan di Indonesia memang mampu memberikan sumber ekonomi yang signifikan, tetapi menimbulkan masalah lain, yaitu pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut mendorong munculnya xenofobia dari masyarakat yang menganggap kimia sebagai bahan racun dan penyebab timbulnya pencemaran lingkungan. Memperhatikan kondisi tersebut, maka para ahli kimia melakukan usaha untuk mencari bahan dasar yang tidak berbahaya dan mengubah proses-proses kimia dalam industri menjadi lebih aman dan lebih bersih. Usaha tersebut lebih dikenal dengan nama Green Chemistry sebagai bidang kajian kimia yang relatif baru. Green Chemistry memfokuskan kajian pada peran-peran sejumlah prinsip kimia, yaitu dalam merancang, menggunakan, atau memproduksi bahan kimia untuk mengurangi pemakaian atau produk zat berbahaya. Bidang kajian ini mencakup konsep dan pendekatan yang efektif untuk mencegah pencemaran, karena penerapan metode pemecahan masalah secara ilmiah dan inovasi terhadap bahaya pencemaran akibat bahan kimia secara langsung pada sumbernya. Sehingga konsep Green Chemistry sebagai pendekatan untuk mencegah pencemaran akibat bahan-bahan kimia dapat merusak lingkungan dan kesehatan, perlu dipikirkan bagaimana penerapan gagasan konsep Green Chemistry tersebut dalam pembelajaran kimia di sekolah maupun perguruan tinggi Indonesia. Untuk maksud tersebut sudah tentu para pendidik atau guru di bidang kimia perlu mempunyai pengetahuan tersebut secara mendetail. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana penerapan pembelajaran kimia berwawasan lingkungan melalui pendekatan chemistry? Teori. Di sini terdapat dua teori. Yang pertama adalah menurut Smith-Sanghi dan kedua menurut Anastas dan Warner. Menurut Smith-Sanghi, Green Chemistry harus memenuhi beberapa persyaratan: A. Menghindari limbah; B. Evaluasi atom; C. Menghindari produk dan bahan kimia berbahaya; D. Menghasilkan senyawa sungai dengan lebih baik; E. Dapat biodegradasi;
H mengurangi energi yang dibutuhkan. D menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. H menggunakan katalis. Selanjutnya, menurut Anastas dan Warner, hal yang penting dalam green chemistry adalah mencegah terjadinya limbah di tempat pertama. B menggunakan reaksi dan pelarut yang aman. C melakukan perubahan secara efektif dan efisien. D menghindari produk dan reaksi kimia tertentu. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan green chemistry. Contohnya adalah kegiatan laboratorium dapat dikembangkan dan diaplikasikan dengan mengganti bahan baku pada pembuatan bahan senyawa kimia yang lebih aman dan meminimalisir penggunaan bahan kimia berbahaya saat praktek. Sehingga saat laboratorium peserta didik diberi pengalaman untuk mengikuti langkah-langkah praktikum yang diberikan, sehingga peserta didik mampu memahami bahan-bahan ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Selanjutnya adalah hasil pendekatan green chemistry dapat mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan mendesain dari produk dan prosesnya, serta kita dapat mengetahui mana bahan kimia yang berbahaya dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya, pembelajaran kimia berhasil dari pembelajaran kimia yang berwawasan lingkungan. Contoh nyatanya seperti pembuatan asam adipat untuk pembuatan nilon yang biasanya menggunakan benzen yang dapat menyebabkan kanker, bahannya diubah menggunakan glukosa yang lebih aman bagi tubuh. Yang selanjutnya adalah sintesis polikarbonat yang biasanya menggunakan fosgen dan metilen yang menyebabkan kanker, sehingga melakukan sintesis polikarbonat dengan karbon dioksida sehingga menjadi aman bagi tubuh. Ini sangatlah berguna sehingga kita dapat mengganti bahan-bahan yang kimia berbahaya bagi tubuh dengan menggantinya dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi tubuh. Kesimpulan, green chemistry berperan penting dalam upaya pencegahan atau pengurangan akibat dari bahan kimia beracun dan merusak lingkungan. Green chemistry dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengetahui nama bahan yang berbahaya atau tidak. Bahkan dengan green chemistry kita dapat mengganti bahan yang berbahaya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti penggantian bahan dasar pembuatan asam adipat dan polikarbonat, sehingga lebih aman bagi tubuh dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.